Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi bersama Rehavin, Renungan Harian Vincenzian. Hari ini bersama Romo Yusuf Gusti Ketut Prihatmono CM, kita akan merenungkan Injil Markus bab 1 ayat 14-20. Injil hari ini bercerita Yesus yang memulai pelayanannya dengan memberitakan Injil kepada banyak orang. Yesus juga memanggil orang-orang untuk melanjutkan pelayanannya kelak. Mereka adalah Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, nelayan-nelayan di Danau Galilea. Bagaimana respons mereka? Mereka segera mengikuti Yesus. Terlihat bahwa mereka mengikuti Yesus secara total. Mereka menganggap panggilan Yesus ada di atas berbagai tuntutan hidup lainnya. Mengikut Kristus memang berarti melepaskan semua ikatan yang bisa menghambat orang untuk datang kepadanya. Ini merupakan tantangan besar. Kita tahu bahwa keempat orang itu bukanlah orang-orang besar di mata dunia. Mereka tidak kaya dan tidak punya kuasa. Tetapi kerajaan Allah tidak bergantung pada hal-hal itu. Allah dapat memakai kita, siapapun kita, asal kita mau mengikut Dia. Santo Vincentius dalam Jalan Vincenzian mengatakan, Tuhan kita Yesus Kristus telah memanggil kita untuk meneladani cara hidupnya, akan memberi kita pada bagian semangatnya, dan akhirnya pada kemuliaannya juga. Selamat mengikuti Rehavin hari ini. Tuhan memberkati. Sahabat-sahabat Vincenzian yang terkasih, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid yang sejati. Injil hari ini sangat luar biasa mengagumkan, maka perlu kita renungkan, kita baca lagi agar meresap dalam hati kita. Tuhan Yesus selalu ingin agar kita itu bersatu dengannya. Maka kita perlu menyiapkan hati kita. Kita perlu memiliki kesegeraan seperti yang para murid. Tidak pakai perhitungan dalam arti, ini sudah bagus. Langsung segera mereka membereskan, kemudian mengikuti Tuhan Yesus. Perhitungan memang penting, tapi kadangkala kalau kita banyak alasan, banyak perhitungan akan merepotkan diri kita. Maka kita perlu belajar untuk selalu mengikuti Tuhan Yesus dengan setia. Maka menjadi murid Tuhan Yesus, saudara-saudariku yang terkasih, pertama-tama yang harus kita camkan adalah Tuhan ingin melibatkan, berpartisipasi dalam karya keselamatan. Maka yang dibutuhkan apa? Kesediaan hati kita, kemurahan hati kita. Apa sih yang bisa kita berikan supaya karya keselamatan Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita? Maka kesadaran inilah yang memunculkan kesegeraan kita. Alasannya hanya satu, saya mengikuti Tuhan Yesus. Saya mau berpartisipasi dalam misi karya keselamatan Tuhan. Kesadaran rohani ini yang perlu kita harus tumbuhkan dari hari ke hari. Lewat apa? Lewat doa, ekaristi, membaca firman, itu akan memunculkan bagi kita supaya kita memiliki kesadaran bahwa Tuhan memanggil kita setiap hari. Di tengah pergumulan kita, di tengah kesibukan pekerjaan kita, di tengah kita mengalami hal-hal yang tidak enak, disitulah Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid yang sejati. Kesiapsediaan hati kita, kesegeraan hati kita untuk mengikuti panggilan Tuhan, itulah yang utama dalam kehidupan kita. Nah, menjadi murid Tuhan Yesus tidak hanya segera kesediaan hati, tapi dibutuhkan adalah bagaimana Tuhan Yesus tadi ingin mengembangkan kehidupan kita. Ingat, Tuhan memanggil kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Bagaimana lompatan ini, peningkatan ini sungguh-sungguh perlu kita perhatikan. Maka ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, bayangkan Tuhan ingin mengembangkan kehidupan, kemampuan kita, talenta kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Maka kita perlu memaksimalkan
Setiap kali kita menemui kesulitan, ingat Tuhan ingin memaksimalkan kehidupan kita. Maka panggilan itu akan terus-menerus menumbuhkan kita. Panggilan itulah yang membuat kita di rel di mana kita berjalan dalam karya keselamatan Tuhan. Maka hal penting yang harus kita lakukan ketika menghadapi kesulitan, masalah, dan juga hal-hal yang tidak enak, Tuhan ingin memaksimalkan kemampuan talenta kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan yang penting untuk menjadi murid Tuhan Yesus, saudara-saudaraku yang terkasih, jangan lupa bahwa Tuhan ingin pada akhirnya kita mengikuti Dia. Maka hal-hal yang mungkin kurang penting kita perlu tinggalkan. Seperti para murid, dia berani meninggalkan hal-hal yang mungkin kurang penting dalam kehidupan kita. Maka kita perlu menyadari bahwa panggilan Tuhan itu sungguh ingin membuat kita ini bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita. Ketika kita dipanggil, maka ada gairah, ada antusias yang luar biasa. Karena Tuhan ingin supaya di tengah panggilan itu menjadi murid Tuhan, kita sungguh-sungguh mampu memberikan diri kita. Kita akhirnya menjadi murid yang berkontribusi, menjadi murid yang suka memberi, suka menolong sesama kita. Di tengah-tengah itulah, apalagi di tengah pekerjaan kesibukan kita, Tuhan ingin membuat kita menjadi murid-Nya yang tangguh. Tuhan memberkati.